Halo teman-teman, balik lagi di channel Juragan Perjuangan Reborn. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan atau pembahasan 7 tips cara membuat roti anti gagal. Bagaimana tipsnya? Silakan teman-teman simak terus videonya. Gagal dalam membuat roti adalah hal yang biasa. Jangankan bagi pemula, seorang chef pun sesekali bisa mengalami kegagalan dalam membuat roti. Penyebab kegagalan membuat roti bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adonan yang belum cukup kalis, fermentasi terlalu lama, atau fermentasi kurang lama. Ini termasuk fermentasi meja atau fermentasi akhir ya teman-teman. Penyebab kegagalan membuat roti bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adonan belum cukup kalis, terus fermentasi terlalu lama, atau fermentasi kurang lama. Di samping itu mungkin oven kurang panas atau terlalu panas. Roti yang dianggap gagal adalah roti yang tidak mengembang sebagaimana mestinya, menjadi keras setelah dingin atau setelah keluar dari oven, terlalu tajam aroma masam ragi, serat roti pendek, dan teksturnya kasar. Itu tadi ciri-ciri roti yang gagal ya teman-teman. Nah, untuk meminimalisasi kemungkinan gagal dalam membuat roti, kita perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, membuat adonan roti tidak harus memakai mixer. Adonan bisa diuleni dengan tangan dengan cara meremas, menekan, seperti gerakan ketika orang mencuci pakaian. Cara ini sama baiknya dengan memakai mixer karena tujuannya untuk memecahkan gluten pada tepung. Nah, namun bila berat tepung lebih dari 1 kg, alangkah baiknya menggunakan mesin atau menggunakan mixer. Gunakan mata mixer berbentuk spiral. Karena kalau masih menggunakan tangan, tentunya terasa berat ya untuk tepung 1 kg itu, dan hasilnya kurang maksimal kalau masih menggunakan tangan untuk tepung seberat 1 kg. Terus yang kedua, maksud dari adonan kalis dan elastis. Adonan disebut kalis apabila sudah tidak melekat di wadah atau di tangan. Biasanya adonan yang sudah kalis otomatis menjadi elastis. Tidak ada aturan mutlak untuk lamanya waktu pengadukan sampai adonan menjadi kalis. Untuk mengetahui apakah adonan sudah siap difermentasi, coba ambil adonan sedikit, kemudian bentangkan sampai jadi membran tipis dan tidak robek ya teman-teman. Bila tidak sobek, tandanya adonan sudah cukup kalis dan elastis serta siap difermentasi. Nah, bila adonan sobek, tandanya perlu diuleni kembali. Adonan yang tidak kalis dan elastis akan menghasilkan roti yang seratnya pendek-pendek dan kasar. Yang ketiga, adonan susah menjadi kalis. Tandanya terlalu banyak memakai air atau susu. Jadi tuangkan cairan sedikit demi sedikit sambil terus diuleni adonannya. Bila adonan terasa lembab, hentikan penambahan air, kemudian lanjutkan menguleni adonan sampai kalis dan elastis. Yang keempat, berapa lama proses fermentasi adonan?
Nah, di sini tidak ada patokan yang pasti ya teman-teman. Umumnya adonan sudah mengembang sempurna atau mengembang 2 kali lipat dari semula bila difermentasi selama kurang lebih 45 menit. Coba timbang adonan, bila beratnya sudah menjadi 2 kali lipat dari berat awal, maka sebaiknya hentikan fermentasi. Fermentasi terlalu lama akan membuat roti berbau masam khas ragi atau yeast. Yang kelima, permukaan roti berkerut-kerut atau keriput setelah dipanggang atau keluar dari oven. Ini karena fermentasi terlalu lama sehingga ragi tidak aktif lagi. Perhatikan kondisi adonan saat fermentasi dan ketika diistirahatkan sebelum dipanggang. Yang keenam, roti tidak mengembang. Biasanya karena ragi yang dipakai sudah tidak bagus atau sudah expired. Bila ragi sudah disimpan terlalu lama, sebelum dipakai, cek terlebih dahulu apakah ragi tersebut masih aktif atau tidak. Caranya cukup mudah, tempatkan sedikit air hangat kuku di dalam gelas, masukkan sedikit ragi dan gula. Diamkan selama 10 menit sampai ragi berbusa. Bila tidak menghasilkan busa, tandanya ragi sudah tidak aktif lagi. Di samping itu bisa juga karena garam dimasukkan di awal pengadukan adonan. Garam itu bisa menghambat kerja ragi. Itulah sebabnya garam dimasukkan terakhir saat adonan mendekati kalis. Yang ketujuh, roti menjadi keras setelah dingin. Nah, ini penyebabnya adalah adonan belum cukup dioleni sehingga gluten belum terbentuk sempurna. Bisa juga karena terlalu sering menambahkan tepung dengan anggapan supaya adonan lekas kalis. Kesalahan lain adalah terlalu lama di oven karena menunggu permukaan roti menjadi kecoklatan. Sebagai indikator kapan sebaiknya roti dikeluarkan dari oven, sebelum dipanggang, oles permukaan roti dengan kuning telur. Bila tampak mulai kecoklatan, tandanya roti harus segera keluar dari oven. Oke teman-teman, demikian informasi atau tips membuat roti anti gagal. Terima kasih dan tetap berkarya.